Salam. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Pertama-tama, atas nama MPH Jemaat GKI Barimba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini, dan kepada Diakon Esterlin sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah pada pagi hari ini, dan Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian hari ini. Kepada Ibu Saudari Yuni Diana Angelia yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita, dan Penetua Jumben dan Gresela yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader, dan kepada Bapak Agustinus Semail selaku petugas operator sound system, Bapak Penetua Timoteus selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari Minggu 5 Maret tahun 2023 sebagai berikut. Pertama, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu 12 Maret tahun 2023 sebagai berikut. Pendeta pelayanan Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar lingkungan pelayanan 1, liturgus Penetua Herti Carolina SPD, song leader Diakon Nerna Tutiasi dan Astriani Yuliansia, pemain keyboard atau musik Budi Alpianto SPD, liturgi tata ibadah sengsara 4 atau bahasa Dayak Ngaju. Berita keuangan tidak ada perubahan, baik pemasukan maupun pengeluaran dilihat di berita jemaat yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu. Berita keuangan yang baru masuk hari ini sebagai berikut. Kris Mambu, persembahan syukur ulang tahun Rp100.000, kolekte SHM berjumlah Rp71.500. Berita keuangan dan berita kebaktian dan lain-lain. Isi berita sebagai berikut. Untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan 1 dan 3 atas permintaan keluarga diundurkan. 2. Ibadah rumah tangga atau lingkungan yang dulu diundurkan akan dilaksanakan, yaitu di tempat keluarga Yuram Pelta garis miring Pendeta Oktavianti STH, yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Maret tahun 2023 waktu pukul 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore. Tempat
Pasturi atau Lingkungan Pelayanan 2. Petugas Liturgus Penetua Herti Carolina SPD. Pemain keyboard atau musik Penetua Mardi Ampung SPD. Song leader Penetua Yuberi Jumben. Diundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang Jumat untuk hadir pada ibadah tersebut. 3 ibadah rumah tangga atau lingkungan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 diterima atas permintaan keluarga di Hensuan diundurkan ke hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 waktu pukul 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore, tempat keluarga di Hensuan, Lingkungan Pelayanan 2. Petugas Liturgus Penetua Heldi Tanjung. Pemain keyboard atau musik Penetua Mardi Ampung SPD. Song leader Diakun Nerna Tutiasi. Diundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. 4. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan Bapak atau SPB, yaitu pada hari Senin tanggal 6 Maret tahun 2023 waktu pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore, tempat Gedung Gereja Betania Berimba. Petugas Liturgus Yoram Pelta. Pemain keyboard atau musik Budi Alpianto SPD. Song leader Diakun Tris Haryanto. Diundang Bapak-Bapak SPB untuk hadir pada ibadah tersebut. 5. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan perempuan atau SPPR, yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Maret tahun 2023 waktu pukul 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore, tempat keluarga Penetua Rosmilawati di Lingkungan Pelayanan 3. Petugas Liturgus Masni. Pemain keyboard Martino Lukas Onihin. Song leader Penetua Esterlina. Diundang Ibu SPPR untuk hadir pada ibadah tersebut. Undangan Ketua SPPR Jemaat GKE Berimba. Majelis Resort Kapuas Seberang Komisi Pelayanan Perempuan Kula Kapuas 5 Maret tahun 2023 kepada yang terhormat Ketua SPPR Jemaat GKE Berimba beserta anggota di tempat. Perihal undangan ibadah Kapiper. Dengan hormat, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan rasa syukur dan penuh sukacita, Komisi Pelayanan Perempuan Resort Kapuas Seberang mengundang ibu-ibu Kapiper Seresort Kapuas Seberang untuk beribadah bersama yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Maret tahun 2023 waktu pukul 14.30 WIB sampai selesai, tempat Gedung Gereja Hampatung. Petugas SPPR Dehirang. Pendeta Pelayanan Pendeta Enrique NTH. Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian, kerjasama, serta kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKE Kapuas Seberang. Sekretaris Nina Sutriana SPD. Ketua Desi Susila Wati. Kami bacakan ada undangan dari
Marimayati Gaman Buntang. Kebaktian akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret tahun 2023 pukul 18.00 WIB, tempat rumah keluarga Yuses Wilson Buntang, Jalan Kapuas Seberang 1, nomor 027 RT 04 Hampatung, Kecamatan Kapuas Silir. Atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Amin. Hormat kami yang mengundang atas nama keluarga Yuses Wilson Buntang beserta seluruh keluarga. Ada pengumuman untuk kita, yaitu berdasarkan hasil sidang kemarin, mulai minggu ini akan dilaksanakan kolekte maju ke depan yang diperuntukkan minggu pertama untuk resort dan seterusnya untuk gereja baru. Demikian berita jemaat yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita menggunakan liturgi Hari Doa Sedunia dengan tema Aku telah mendengar tentang imanmu. Kita masuk dalam ajakan beribadah. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menganugerahkan bagi kita kehidupan dan berkat yang berlimpah. Salah satu anugerah yang ada dalam kehidupan yang patut kita syukuri adalah keberadaan dan keberlangsungan pelayanan gereja, termasuk melalui gereja Kalimatan Evangelis yang berperan untuk menjadi rekan sekerja Allah dalam mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia. Menjadi rekan sekerja Allah dalam mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah adalah tujuan gereja yang esa. Menjadi rekan sekerja Allah juga berarti menjalin kerjasama dengan pihak lainnya. Salah satu bentuk kerjasama tersebut antara lain melalui ibadah Hari Doa Sedunia. Hari Doa Sedunia pada tahun 2023 ini mengambil tema Aku telah mendengar imanmu. Efesus pasal 1 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-19. Tema Hari Doa Sedunia kali ini dipersiapkan oleh perempuan-perempuan negara Taiwan. Tentunya negara Taiwan, khususnya perempuan, juga menghadapi berbagai pergumulan dalam kehidupan, khususnya mengenai hak-hak tenaga kerja, partisipasi perempuan, domestifikasi atau membatasi peran perempuan dalam urusan rumah tangga, dan permasalahan lainnya. Sebagai persekutuan, kita dituntut untuk bisa mendengar dan merasakan kisah-kisah perjuangan perempuan di negara Taiwan dan para perempuan di dunia pada umumnya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, ibadah Hari Doa Sedunia kali ini kita lakukan juga bersama dengan saudara-saudari seiman di negara Taiwan. Mari kita berdiri dan bersama mengucapkan salam damai dengan memakai bahasa Taiwan
yakni Ping An. Ungkapan dalam bahasa Taiwan ini berarti semoga Tuhan memberi Anda kedamaian untuk memiliki hubungan yang damai dengan Tuhan dan dengan satu sama lain. Mari kita bersalaman satu dengan lainnya sambil mengucapkan kata Ping An. Kami persilakan sidang jemaat untuk berdiri. Sambil kita mengucapkan Ping An, ya, sambil berjabat tangan, ya. Untuk merefleksikan kebersamaan dalam persekutuan kita menyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 245, bait pertama dan kedua, seperti wanita di pinggir sumur. Seperti wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku. Ku mendengar Yesus berkata, minumlah air hidup yang kekal. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Terbilang orang yang merindukan nikmatnya dunia yang fana, tetapi tiada harta indah serta Yesus Kristus Tuhanku. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu. Amin. Silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita masuk dalam panggilan beribadah yang akan kita ucapkan secara bersahut-sahutan. Terpujilah Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas semua berkat yang diberikannya kepada Taiwan. Terpujilah Tuhan, Sang Pencipta yang menciptakan pulau indah ini, yang diselimuti hutan pegunungan dan dipelihara oleh lautan, Taiwan yang kaya akan sumber daya alamnya. Terpujilah nama Tuhan, kiranya kemuliaan-Mu menyertai kami. Kabar baik bahwa Yesus adalah juru selamat manusia telah tersebar sampai ke saudara-saudari kita di negara Taiwan. Banyak orang mendengar Injil dan menerima kasih karunia keselamatan. Begitu juga dengan kami, Yesus adalah juru selamat kami. Yesus, Sang Kepala Gereja, telah mewartakan kepada kita untuk tetap bersekutu dan berpengharapan dalam Tuhan. Tema ibadah kita saat ini sesuai dengan tema Hari Doa Sedunia, yakni Aku telah mendengar tentang imanmu. Iman adalah dasar bagi kita semua. Namun apa arti sebuah iman jika Allah tidak mendengar kisah tentang iman? Lalu bagaimana iman itu bisa didengarkan oleh Allah? Tentu saja kita tidak pernah mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah. Yang bisa kita ketahui adalah hati kita yang senantiasa terarah kepada Allah. Sidang jemaat yang terkasih, kembali kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 423, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Aku dapat di hatiku. Aku dapat di hatiku mutiara yang
dosaku ditebus. Aku dapat di matamu pemandangan mulia, bumi baru yang membawa damai dan bahagia. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita masuk ke dalam pengakuan dosa yang diucapkan secara bersahut-sahutan. Menurut kesaksian surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 5 hingga ayat yang ke-10, jelas bahwa Allah adalah terang. Karena Allah adalah terang, maka umatnya haruslah memiliki sifat terang. Terang itu selalu meneduhkan dan memberi damai sejahtera. Namun dunia berserta segala isinya selalu memiliki dinamika tersendiri. Oleh karena itu, sebagai manusia, mari kita mengakui mohon maaf. Kita mengakui bahwa persekutuan umat harus bersama Dia. Terkadang gelap itu lebih pekat daripada terang. Gelap akan semakin pekat jika setiap umat tidak mengakui bahwa dirinya juga bisa menghasilkan gelap dan hidup dalam kegelapan. Kami mengakui akan kelemahan dan ketentan diri kami. Jika kita mengakui bahwa diri kita adalah terang sama seperti Allah yang adalah terang, maka seharusnya kita hidup dalam terang. Bagi siapa saja yang mau hidup dan sudah hidup dalam terang, maka melalui darah Yesus, kita akan dimurnikan kembali dari kehidupan dosa kita. Syukur kepada Allah, melalui darah Yesus Putra Tunggalnya kami dimurnikan. Jika kita tidak mengakui bahwa diri kita berdosa dan memiliki kecenderungan besar melakukan dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kita tidak pernah memiliki kebenaran. Kami mengakui bahwa diri kami berdosa dan cenderung melakukan dosa. Bagi kita yang telah mengakui bahwa diri kita berdosa dan cenderung melakukan dosa, maka Allah adalah setia dan adil. Pengampunan akan diberikan kepada kita semuanya. Tahirkanlah diri kami, ya Allah, melalui Putramu yang kudus, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Dan dengarkanlah berita anugerah bagi kita. Setelah kita mengakui akan kelemahan, kerentanan dan kecenderungan kita untuk melakukan dan berbuat dosa, dengarkanlah berita anugerah yang tertulis di dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 39, bait yang pertama hingga bait yang kedua, Ku diberi belas kasihan. Dariku
Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE, yaitu dari kitab Mazmur pasal 145 ayat ke-14 hingga ke-21 dengan judul Puji-pujian karena kemurahan Allah. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberikan mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil pada segala jalannya dan penuh kasih setianya dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat kepada orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriakan minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH, kembali kita memuji nama Tuhan, menyanyi Kidung Jemaat nomor 460, bait yang pertama hingga bait yang kedua, Jika Jiwaku Berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Doa Sedunia dan Hari Doa Sedunia Anak-anak. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan bersama kita dengarkan dari Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-15. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami.
Pimpinlah kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu ini dengan baik, mengimaninya dan mampu melakukannya. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, semua kita pasti pernah bahkan sering berdoa. Bahkan pada hari ini kita bersama merayakan Hari Doa Sedunia dan Hari Doa Sedunia Anak-anak. Doa adalah cara kita untuk berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Bahkan sering dikatakan bahwa doa ini juga adalah napas hidup orang-orang yang percaya. Sehingga ketika kita berdoa, kita merasa kita diberikan napas kehidupan dari Tuhan. Kalau tidak berdoa sama saja tidak bernapas. Seperti itu istilah ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang-orang Yahudi juga dalam konteks ketika Yesus mengajarkan tentang hal berdoa, mereka juga menganggap hal berdoa ini adalah salah satu kewajiban dan keutamaan dalam mereka melakukan kegiatan keberagamaan. Sehingga orang-orang Yahudi yang menyebut dirinya taat dan saleh mempunyai waktu berdoa yang telah ditentukan dalam rumusan-rumusan doa yang telah mereka tetapkan, yang sering disebut dengan istilah Shema. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, akan tetapi dalam nas ini kita melihat ternyata kelompok-kelompok yang mengatakan diri mereka bahwa doa ini adalah suatu kewajiban, keutamaan agama Yahudi, bahkan juga sebagai titik tolak seseorang itu dikatakan saleh, taat.
Justru sekelompok orang inilah yang dikecam oleh Yesus di dalam nas ini. Ada sekelompok orang yang dikecam Yesus saat mereka berdoa. Dan Yesus mengatakan mereka ini adalah orang-orang yang disebut sebagai orang munafik. Keras sekali Yesus mengatakan ini. Kenapa mereka dikatakan sebagai orang-orang munafik? Karena dikatakan bahwa dalam cara mereka berdoa, gaya mereka berdoa dengan berdiri di bait Allah, di tikungan-tikungan jalan, dengan kata-kata yang panjang, lebar, keras, didengar supaya dilihat orang. Dan bagi Yesus menilai ini adalah tindakan pencitraan semata untuk mencari penghormatan. Dengan sengaja pergi ke rumah ibadat, berada di lingkungan tikungan jalan raya, agar memperoleh pujian dari orang lain, supaya mereka dicap sebagai orang yang saleh, orang yang taat. Dan inilah sekelompok orang itu di dalam nas ini. Bahkan dikatakan mereka melakukan doa yang bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mengucapkan banyak kata dalam doa dan mengira bahwa dengan kata-kata yang panjang maka doa ini akan berhasil dikabulkan Allah. Dengan arti menunjukkan bahwa orang tersebut supaya dikatakan pandai berkata-kata. Namun doa menjadi kehilangan makna apabila diucapkan sekedar untuk menunaikan kewajiban. Sebatas formalitas. Diucapkan tanpa adanya penghayatan, tanpa adanya rasa hormat, dan terlebih lagi apabila diucapkan secara terburu-buru. Inilah sekelompok orang yang dikecam oleh Yesus. Dan juga kita melihat Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab juga banyak menceritakan tentang pribadi-pribadi yang berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak saja orang-orang Yahudi, ahli-ahli Farisi yang dikecam oleh Yesus. Kita ingat dalam Perjanjian Lama, ada juga satu kisah yang dicatat di dalam Alkitab di mana seorang perempuan berdiri di bait Allah, mengucapkan doanya sepanjang hari, tapi ia tidak dikecam. Justru doanya didengar. Tuhan mengabulkan doanya. Dialah Hana, ibu dari Samuel. Kita ingat cerita itu. Ketika Hana tidak memiliki keturunan, dia diejek oleh Penina. Karena Hana ini tidak bisa memberikan keturunan, dia menangis. Begitu terseduh-seduh dia menangis di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengabulkan doanya. Di sini kita melihat keduanya sama-sama berdoa. Bahwa orang-orang Yahudi berdoa di bait Allah, Hana juga berdoa di bait Allah. Kedua-duanya sama menaikkan kata-kata kepada Tuhan. Tapi mengapa yang satu dikecam dan yang lain tidak? Yang satu dikatakan bertele-tele, sementara Hana tidak. Jawabannya adalah di balik alasan mengapa mereka berdoa dan bagaimana sikap hati mereka saat berdoa. Itu yang penting. Kelompok yang satu berdoa agar ingin dilihat orang, supaya mendapatkan pengakuan, ada pencitraan dengan kata-kata yang panjang, yang indah, yang terlihat baik. Sementara Hana, ia berdoa dengan kesungguhan hati, karena memang kesulitan, penderitaan yang ia hadapi. Bahkan Alkitab mencatat ia berdoa sambil menangis di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita belajar bahwa doa yang bertele-tele yang mendapatkan kecaman dari Yesus bukanlah tentang seberapa lamanya, indahnya berdoa.
juga bukan tentang kata-kata apa yang disampaikan, tapi apakah doa itu sungguh-sungguh keluar dari hati, ataukah hanya sebatas kata-kata kosong dari bibir saja. Karena ketika kita berhadapan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan itu melihat hati, bukan apa yang dilihat oleh manusia. Tuhan melihat hati. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, karena itu dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat juga Yesus tidak sekedar mengkritik tata cara berdoa orang Yahudi dalam konteks nas ini, tetapi juga Yesus mengajarkan cara berdoa yang benar. Bagaimana yang dikatakan oleh Yesus dalam nas ini? Yang pertama, Yesus mengatakan, berdoa di dalam kamar atau tempat yang tersembunyi. Dan ini perlu kita garis bawahi, Bapak Ibu, bukan berarti Yesus melarang kita untuk berdoa bersama-sama orang lain, apalagi seperti kita ini. Jangan kita salah tafsir. Tetapi yang dimaksudkan ialah dalam konteks berdoa bukan sebagai ajang penunjukan diri, ajang pencitraan, seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi berdoa di tempat keramaian. Yesus mendorong agar murid-muridnya termasuk kita untuk bisa berdoa secara pribadi dengan mencari tempat yang tenang. Sebab doa itu ditujukan kepada Allah, memerlukan konsentrasi. Semua pikiran dan keinginan kita hanya tertuju kepada Allah. Bisa tidak Bapak Ibu ketika kita berdoa ada teman kiri dan kanan mengajak kita berbicara? Pasti kita tidak bisa berkonsentrasi. Tetapi doa adalah bagaimana keinginan kita, pikiran kita tertuju kepada Allah. Dan yang kedua, tidak bertele-tele. Apakah Allah tidak suka disanjung atau dipuji? Allah yang menjadi tujuan alamat dari doa kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Pribadi yang selalu setia menjawab doa, bahkan sebelum kita mengucapkannya, dikatakan dalam nas ini. Tuhan juga tahu, lebih mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita mengucapkannya. Karena itu, kita tidak perlu memaksa, membujuk atau menggoda Allah dengan kata-kata yang bertele-tele agar Allah mengabulkan doa kita. Hal yang terpenting adalah iman yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh sesuai dengan kehendak Allah. Sebagaimana pola dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu. Kita tidak mendikte Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Karena segala sesuatu ini diatur oleh Tuhan. Doa bukanlah sarana agar kehendak kita menjadi yang utama untuk membenarkan permintaan-permintaan kita, melainkan kehendak Allah yang utama. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Yesus memberikan ajaran tentang rumusan doa yang kita kenal dengan sebutan doa Bapa kami. Dan ini luar biasa diajarkan oleh Yesus kepada kita. Dalam doa Bapa kami ini ada beberapa unsur. Yang pertama unsurnya adalah menempatkan Allah sebagai yang utama. Allah berada dalam posisi yang kudus sehingga diawali dengan Bapa kami yang di sorga. Dikuduskan namamu. Artinya Tuhan Allah kita, Bapa kita, Dia yang paling utama. Karena itu diperlukan sikap hormat.
sikap ketundukan kita, sikap memuji saat berdoa. Karena kita datang kepada Bapa di sorga yang maha tinggi. Kemudian juga dalam unsur doa yang diajarkan oleh Yesus, ada permohonan yang berkaitan dengan keperluan diri tentang masa kini. Dikatakan memohon makanan untuk mempertahankan hidup. Ada masa lalu, adanya kesadaran untuk mengakui dosa dan memohon pengampunan. Dan juga di masa yang akan datang, adanya kesadaran untuk menerima anugerah keselamatan Allah. Tidak dapat diperoleh oleh usaha sendiri, melainkan ketika kita menaruh pengharapan kepada Allah. Dan selanjutnya dalam doa Bapa Kami, di situ ada unsur bagaimana kita menyadari keberadaan diri sebagai ciptaan dan Allah sebagai Sang Pencipta yang memiliki kuasa dan kemuliaan. Kita harus membawa seluruh hidup kita kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini sudah Tuhan Yesus ajarkan bagaimana cara berdoa, terutama dalam doa Bapa Kami. Karena itu doa dikatakan adalah komunikasi kita. Kita berbicara dengan Allah dengan hati, dengan ketulusan. Jangan dilakukan dengan terburu-buru. Sering kita tidak memaknai ini. Ketika kita mengakhiri sebuah doa syafaat, kalau sudah doa Bapa Kami, sepertinya banyak juga yang terburu-buru, tidak menghayati. Bapa Kami yang di surga, sampai nggak dengar, lalu amin. Padahal itu sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Begitu penting di dalamnya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, berkaitan dengan perayaan Hari Doa Sedunia dan Hari Doa Sedunia Anak-anak, apa makna penting bagi kita? Bahwa yang pertama, bangunlah selalu komunikasi kita dengan Tuhan dalam doa, dalam iman, dalam ketulusan hati, dan meyakini bahwa setiap doa yang kita panjatkan selalu ada jawaban dari Tuhan. Dan jawaban dari Tuhan itu adalah kehendak Tuhan yang baik, bukan kehendak kita yang jadi. Dan jawaban Tuhan mungkin tidak hari ini, mungkin esok. Tetapi kita tidak tahu kapan Tuhan menjawab, tapi yang pasti Tuhan akan menjawab. Itu yang penting kita yakini. Tuhan akan menjawab menurut caranya Tuhan, waktunya Tuhan. Bangunlah relasi yang penting, yaitu dalam doa kepada Tuhan. Karena itu doa dikatakan napas hidup, yang memberikan kita udara untuk bernapas, kesegaran rohani kita, bahkan juga jasmani. Dan juga yang kedua, sebagai orang dewasa dan juga gereja memiliki peran penting ketika kita berbicara tentang Hari Doa Sedunia Anak-anak. Kita orang dewasa memiliki peran penting untuk mengajarkan, mendidik, membimbing anak-anak kita sejak usia dini. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, di sanalah anak-anak pertama kali mendapatkan didikan. Dan didikan yang paling manjur ketika orang tua mampu memberikan keteladanan, sehingga anak-anak dapat menirunya. Lakukanlah doa. Doronglah anak-anak untuk tekun berdoa. Sudahkah kita Bapak Ibu sebagai orang tua senantiasa mengingatkan, mendorong anak-anak kita untuk bertekun berdoa? Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Bapak Ibu jemaat Tuhan,
kita menaikkan doa syafaat berkenan dengan hari doa sedunia dan hari doa anak-anak sedunia, yang mana liturgi ini dibuat oleh Komite Hari Doa Sedunia Negara Taiwan sebagai bentuk solidaritas gereja-gereja kepada gereja-gereja yang ada di dunia. Dan pada kesempatan ini kita juga akan berdoa secara khusus untuk gereja-gereja yang ada, terutama pergumulan di negara Taiwan. Mari kita berdoa. Doa dapat mengubah segala sesuatu. Bahkan doa, jikalau dilakukan dengan benar, begitu besar kuasanya. Dan inilah cara kami ya Tuhan, untuk dapat berkomunikasi secara pribadi denganmu. Ketika tidak ada tempat kami mengadu dan mencurahkan isi hati kami, hanya kepadamu saja kami dapat mengungkapkan segala isi hati kami. Bahkan jauh sebelum kami meminta kepadamu ya Tuhan, kami percaya Engkau pada saat ini juga menyelidiki hati kami yang paling dalam dan mengetahui akan segala keberadaan diri kami. Karena itu tiliklah kami yang berdosa ini ya Tuhan, kami yang berbeban berat, kami yang penuh dengan pergumulan, tantangan dan kekhawatiran. Sebab kami percaya Tuhan melihat hati kami, dan Tuhan juga mau berkenan menolong kami dalam setiap keadaan. Terpujilah Tuhan yang sampai detik ini kasih kemurahan-Mu senantiasa Tuhan nyatakan bagi kami, sehingga kami masih bernapas, menikmati kehidupan, boleh bekerja dan berkarya, melewati tugas tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk hari-hari hidup yang telah kami lewati, dan untuk hari-hari ke depan yang akan kami lewati. Kami percaya Tuhan yang tidak pernah berubah itu akan senantiasa tetap memelihara kami sekarang ini sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami menjadi milik kepunyaan Tuhan yang senantiasa hidup setia kepadamu, bergantung kepadamu dalam segala sesuatu, bahkan menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar, mengingatkan kami sekalian untuk kami senantiasa membangun relasi kami, komunikasi kami yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Karena dengan demikian kami akan memperoleh sukacita, damai dan berkat yang boleh Tuhan sediakan bagi kami, Sang Pemberi berkat. Tuhan, ampunilah dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kami adalah orang yang berdosa, yang hina dan papa, yang sebenarnya tidak layak di hadapan-Mu. Tapi Engkau yang maha tinggi itu, Engkau berkenan menolong kami. Engkau berkenan mengampuni kami, menguduskan kami, sehingga kami layak berada di hadapan-Mu pada saat ini. Ketika kami pada hari ini Tuhan, kami merayakan hari doa sedunia dan hari doa anak-anak sedunia sebagai bentuk solidaritas kami, sebab kami ini adalah bagian tubuh Kristus, di mana Sang Kristus adalah Sang Kepala Gereja. Kami hidup saling mempedulikan, saling menopang, dan hidup dalam solidaritas. Saat ini kami berdoa bagi gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh dunia dalam berbagai tantangan dan pergumulannya untuk memberitakan kabar baik.
Biarlah gereja-gerejamu yang ada di seluruh dunia ini tetap berdiri kuat, tetap kokoh menyuarakan suara kenabian, memberitakan Injil Tuhan, dan semakin banyak telinga yang mendengar Injil Tuhan itu dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya karena pemberitaan Injil. Bahkan Tuhan juga memakai para pekabar-pekabar Injil, para hamba-hamba Tuhan. Baik juga kami sebagai pendeta, sebagai penatua diakon, sebagai pikaris, penginjil, guru sekolah minggu, guru agama, siapapun kami yang boleh melayani Tuhan dalam pemberitaan Injil ini. Tuhan memakai kami lebih hebat lagi, agar kami mampu melakukan tugas panggilan yang mulia ini dengan penuh sukacita, dan melewati pelayanan kami, nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan yang ada di gereja-gereja di dunia ini. Biarlah Tuhan yang tetap berkuasa bertahta di atas segala-galanya. Dalam bentuk solidaritas saat ini, Komite Hari Doa Sedunia yang dibuat oleh negara Taiwan dalam liturgi, kami secara khusus berdoa untuk pergumulan negara ini Tuhan. Teristimewa pergumulan kaum perempuan yang ada di sana. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menopang mereka. Bahkan biarlah kaum perempuan di sana tetap kuat, tetap tegar, bahkan menjadi berkat. Mereka dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain, bahkan juga mereka yang mengalami ketidakadilan, kekerasan. Dan juga Tuhan mampukan mereka juga turut berkontribusi terhadap bangsa dan negara mereka melewati talenta yang Tuhan berikan. Juga kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap perempuan yang ambil bagian dalam pelayanan, pakai kaum perempuan untuk bisa menjadi berkat, melayani, menjadi kaum perempuan yang cantik di mata Tuhan. Kami tidak saja hanya bisa mempercantik diri kami, tapi kami mempercantik akhlak kami, budi kami ya Tuhan, menjadi pribadi yang semakin berkenan di hati Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi setiap keluarga rumah tangga, teristimewa jemaat-Mu yang ada di Barimba ini. Berkatilah setiap jemaat-Mu dalam usaha pekerjaan mereka, bahkan juga cita-cita, impian dan harapan dan pergumulan mereka masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak kami diberkati ketika mereka saat ini dalam masa tumbuh dan kembang, ketika mereka juga saat ini tengah berjuang meraih cita-cita, harapan, impian mereka di masa depan. Biar mereka tetap berjuang meraih impian dan cita-cita, dan Tuhan menolong dan mengiringi langkah hidup anak-anak kami. Berkatilah persekutuan jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, semakin bersekutu di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam iman, dan mencerminkan terang kemuliaan Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, pulihkanlah mereka dari segala pergumulan mereka dengan sakit menyakit. Mereka yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, karena telah lebih dahulu pergi mendahului kami datang ke pangkuan Bapa di sorga. Kuatkanlah saudara-saudara kami yang berduka cita, yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Penghiburan Tuhan terjadi atas hidup mereka. Yang berkekurangan, Tuhan mencukupkan mereka. Bahkan juga para orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan memberikan kebahagiaan di masa tua. Demikian juga kami sebagai orang tua bagi anak-anak kami, mampukan kami ya Tuhan memberikan keteladanan iman untuk seluruh anggota-anggota keluarga kami. Ya Tuhan, kami berdoa juga bagi warga jemaat-Mu yang bersuka cita atas pertambahan usia kelahiran maupun juga pernikahan pada bulan Maret ini. Kami berdoa untuk saudara kami Chris Mambo yang berulang tahun ke-43. Biarlah Tuhan melengkapi sukacitanya dengan berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan,
Bahkan juga Tuhan mendengar setiap seruan permohonan doanya. Berkatilah ia dan keluarganya. Tuhan, kami berdoa untuk juga pemerintahan kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah yang terpencil. Nyatakanlah kesejahteraan bagi kami di berbagai bidang, melewati pemimpin-pemimpin kami yang Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan, sehingga mereka pun juga dituntun oleh hikmat Tuhan, dapat memimpin dengan arif, adil, dan bijaksana. Terima kasih Bapa, inilah permohonan doa kami, yang kami percaya Tuhan boleh mendengarnya. Dan untuk semuanya itu, jadilah kehendak Tuhan yang baik. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Dengarkanlah nas pengantar yang terambil pada Mazmur pasal 53 ayat yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada hari ini Tuhan kami boleh berkumpul untuk memuji memuliakan namamu di rumah gerejamu ini. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kini kami akan mengumpulkan persembahan kami ya Bapa, agar berguna bagi pelayanan gerejamu. Dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang berbau harum dan berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah masing-masing kami yang telah memberikan persembahan ini secara sukarela dan sukacita. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 185, bait yang pertama dan seterusnya. Tuhan mengutus kita. Dengan senang
marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, menolong yatim dan orang yang resah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawan orang berbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat Tuhan, kehidupan adalah kesatuan antara iman dan kesaksian. Kesatuan antara persekutuan dan kesaksian. Di dalam persekutuan harusnya diperkuat dengan kesaksian, sehingga nilai akan perjuangan dan pemuritan akan senantiasa membara. Di dalam kesaksian demi kemuliaan nama Tuhan, pastinya akan menampilkan dan memperkuat persekutuan. Oleh karena itu, mari kita terlibat dalam karya Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Thank you.